Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jangan bosan ketemu sama Dian ya. Kita kali ini akan melanjutkan pembahasan soal tryout semifinal KMNR kelas 34 bagian yang terakhir. Paling sulit nggak sih? Yuk kita cari tahu. Kita lanjutkan soal nomor 21. Oke, pada gambar di samping, A dan B adalah persegi dan C adalah segitiga. Jika luas A ditambah B ditambah C adalah 71, maka berapa ya luas C? Oke, nah di sini pertama-tama kita cek dulu nih. Karena A tambah B tambah C ada 71, maka kita cari tahu dulu bilangan kuadrat yang merupakan, kenapa kok buat dia nyarinya adalah bilangan kuadrat, karena A dan B itu adalah persegi. Cara mencari luas persegi itu adalah sisi kali sisi, artinya luasnya adalah sebuah bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat yang mungkin untuk menjadi luas A dan B itu adalah antara 1 sampai 64. Jadi kita tulis semua bilangan kuadrat yang lebih kecil daripada 71. Kita punya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan 64. 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai dengan 8 kuadrat. Nah, habis itu kita coba satu-satu semua kemungkinannya. Kita mulai dari kemungkinan yang paling besar, yaitu 64. Kenapa? Karena untuk kemungkinan paling besar, yang terbesar ini kemungkinannya paling sedikit. Nah, jadi kalau kita perhatikan 64 itu kan 8 kuadrat ya, maka panjang sisinya adalah 8. Nah, kalau kita misalkan B adalah 1 kuadrat, maka selisihnya adalah 7. Nah, di sini sudah kita bisa melihat kalau untuk luas segitiga itu kan setengah kali luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini bilangan ganjil sudah pasti nanti akan menghasilkan bukan bilangan bulat atau bilangan desimal ya. Sehingga yang pertama sudah jelas tidak mungkin. Bagaimana dengan yang kedua? 64 di sini 4, maka B-nya berarti 2 ya. B-nya akan menjadi 2. B-nya 2. Maka ini jadi 6. Setengah kali 6 kali 2 adalah 6. Berarti luas ini adalah 6. Sehingga luasnya totalnya nanti adalah 6. Apakah hasilnya 71? Kalau kita jumlahkan, jawabannya tidak, karena hasilnya adalah 74. Nah, ini sudah melebihi dari 71. Maka kita tidak perlu melanjutkan lagi untuk kemungkinan B-nya 9, 16, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga kita beranjak pada luas yang kedua atau bilangan kuadrat yang kedua, yaitu 49. Kalau luasnya 49, berarti panjang sisinya adalah 7. Gitu ya. Nah, kita coba lagi. Kalau B-nya 1, berarti panjang sisinya 1. Maka selisihnya 7 dan 1 adalah 6. Setengah kali 1 kali 6 adalah 3. Nih ya, tambah 3. Apakah hasilnya 71? Jawabnya tidak, karena hasilnya 53. Kita lanjutkan. Kalau luasnya 4, berarti sisinya 2 ya nak ya. Gitu ya nak ya. Jadi dicoba satu-satu. Ingat nyobanya dari yang terbesar saja. Karena kalau kalian nyoba yang terkecil, kemungkinan nanti jadi banyak ya. Berarti kita ambil yang terbesar. Ini nggak mungkin. Nah, nanti kita akan sampai di sini. Sampai di 49 dan 16. Kita langsung pada kemungkinan yang berikutnya, yaitu luas B adalah 16, maka panjang sisi B adalah 4. Kalau panjang sisi B adalah 4, maka selisih A dan B adalah 7 dikurang 4 adalah 3. Maka luas C adalah setengah. Luas C adalah setengah kali 4 kali 3. Sama dengan coret-coret 2, 2 kali 3, 6. Kita hitung ya, 49 tambah 16 ditambah dengan 6. Ini hasilnya sama dengan 71. Gitu ya. Sehingga ini adalah kemungkinan yang mungkin. Maka bisa kita simpulkan luas C adalah 6. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 22. Jika AB ini ada garis panjang di atasnya, apa sih Bu maksudnya Bu? Garis panjang ini artinya dia adalah sebuah bilangan ya. Sebuah bilangan yang jadi satu, utuh satu kesatuan. Bukan perkalian, bukan A kali B, bukan. Tapi adalah sebuah bilangan. Gitu ya nak ya. Artinya garis di atas menandakan dia adalah sebuah bilangan. Jika bilangan AB tambah BA tambah A tambah BB adalah 286, maka kemungkinan banyak nilai A. Yang ditanya bukan berapakah nilai A, tapi berapa banyak kemungkinan nilai A. Oke. Jadi kita mulai dari masing-masing bilangan ini. Oke, Bu Adian kasih contoh dulu deh. Kalau misalnya Bu Adian punya bilangan 37. 37 itu artinya ini adalah satuan, ini adalah puluhan. Artinya dia adalah hasil penjumlahan 30 ditambah 7. Begitu ya. Nah, 30 ini kan sama dengan 3 kali 10 ditambah dengan 7. Jadi, bilangan 37 itu artinya 30-an, 3 kali 10, kalinya badan kasih titik begini ya nak ya. Ditambah dengan 7 satuan, gitu ya. Nah, kita masing-masing memecah semua bilangan yang ada di sini AB, BA, AA, dan BB menjadi bentuk seperti itu. Jadi ada A puluhan, B satuan. B puluh untuk AB ada sebanyak puluhannya sebanyak A dan satuannya sebanyak B. Begitu seterusnya sampai di BB, gitu ya. Nah, baru habis itu kita jumlahkan nih semuanya. 10A ditambah A jadi 11A. 11A ditambah 10A jadi 21A. 21A tambah A jadi 22A. Oke. B tambah 10B, 11B, 11B tambah 10B, 21B, 21B tambah 1B jadi 22B. Totalnya adalah 286. 286. Nah, sekarang 22-nya ini sama-sama 22, yang sama-sama 22, 22-nya badan keluarin sehingga menjadi 22 kali B ditambah A. Masih ingat ya, kalau kita punya A kali B tambah C, distributif, asosiatif, komutatif ya pelajarannya Mas yang itu ya nak ya. Ini cara mengerjakannya A kali B ditambah dengan A kali C, bisa begitu ya. Atau juga kebalikannya. Di sini kan 22 kali B ditambah 22 kali A. Artinya sama dengan 22 kali B ditambah A. Oke. Sehingga kalau bagian mau tahu berarti B tambah A-nya berapa? Ya tinggal kalian bagi saja 286 dibagi 22. Hasilnya adalah 13. Gitu ya. Nah, dua buah bilangan ini kita sama-sama nggak tahu nih berapa nilainya. Artinya kita masih punya beberapa kemungkinan. Berapa saja nilai A yang nilai A tambah B yang mungkin? Kita mulai saja dari yang paling besar. 9 tambah berapa hasilnya? 13 tambah 4 ya, tambah 4. Kemudian 8 tambah 5. 7 tambah 6. Kemudian 5 tambah 7. Salah. 5 tambah 8. Oke, kemudian ini 6-nya ketinggalan ya, pantesan kok ini lompat. 6 belum ya. 6 tambah 7. Kemudian ada 4 tambah 9. Gini ya. Sehingga kita punya berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kemungkinan nilai dari A-nya. Yaitu 9, 8, 7, 6, 5, dan 4. Begitu? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan soal nomor 23. Soal nomor 23. Banyak kelereng Arif 3 kali kelereng Alif. Wah, ini namanya mirip-mirip ya. Arif dan Alif. Kalau Cadel agak sama jadinya Alif sama Ayuf. Banyak kelereng Alif
18 lebih banyak dari kelereng Arman. Total kelereng mereka 172 butir. Berapakah banyak kelereng Alif? Oke. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini yang kita nggak tahu dan nggak taunya itu sambung menyambung gitu ya. Alifnya udah nggak tahu, ditambah lagi si Alif. Alifnya aja belum tahu, ditambah lagi si Arman. Maka kita harus menggunakan permisalan. Nah, kita cari dulu dari ketiga orang ini siapa yang kelerengnya paling sedikit. Di sini Arif jelas lebih besar dari Alif. Alif lebih banyak dari Arman, berarti yang paling sedikit adalah Arman. Yang kita misalkan adalah kelereng Arman. Kenapa kok kita pilih yang paling sedikit? Agar nanti lebih mudah. Kita tinggal pakai penjumlahan dan perkalian, tidak pakai pembagian. Karena pembagian itu kalau nggak pas angkanya jadi koma-koma gitu ya. Jadi kita misalkan kelereng Arman. Nah, ini adalah permisalannya. Nih ya, lihat gambar yang di sebelah kiri, kita misalkan kelereng Arman adalah satu kotak. Maka kelereng Alif 18 lebih banyak. Berarti satu kotak ditambah, karena lebih banyak kita pakai tambah dengan 18. Arif 3 kali Alif. Kelereng Alif 3 kali dari kelereng Alif. Yaudah, tadi Alif kan kotak tambah 18, tinggal kita ulang sampai 3 kali ya. Kotak tambah 18, kotak tambah 18, kotak tambah 18. Nah, ini total semuanya adalah 172 butir. Maka yang ini kita jumlahkan juga dong, yang sebelah kiri ya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Kemudian bilangannya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali 18. 4 kali 18 itu adalah 72. Ini hasilnya sama dengan 172. Oke. Sehingga nih ya, kemudian masuk ke sini ya. 5 kotak tambah 72 sama dengan 172. Berarti kalau 5 kotak doang berapa? Tinggal 172 dikurangi 72. Hasilnya adalah 100. Ini ya, hasilnya ada 100. 5 kotak hasilnya 100. Berarti kalau satu kotak doang nilainya berapa? Berarti tinggal 100 dibagi 5. Jawabannya adalah 20. Hati-hati, jangan buru-buru dijawab. Takutnya nanti pasan ada jawaban 20, kalian buru-buru jawab 20. Cek dulu nak, yang ditanyain apa? Oh, yang ditanyain kelereng Alif. Nah, cek lagi Alif yang mana? Oh, Alif yang ini nih. Jadi jangan buru-buru langsung dijawab. Oh, ketahuan nih jamnya 20 Bu. Langsung jawab 20 gitu ya. Alif adalah kotak tambah 18. Kotaknya nilainya 20. Jangan lupa tambahin dulu dengan 18. Maka kita punya hasil akhirnya adalah 38. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 24. Hampir ya, detik-detik menghadapi soal terakhir biasanya tambah susah ya. Enggak kok, masih gampang. Nomor 24, jumlah umur Anita dan Rara adalah 30 tahun. 5 tahun yang akan datang, umur Rara 3 kali lebih tua dari Anita. Berapa tahun umur Rara? 3 tahun yang lalu. Ini banyak jebakannya ya. Jadi banyak waktu-waktu yang berbeda-beda. Oke, yuk. Oke, jadi saat ini usia Anita ditambah Rara adalah 30 tahun. 5 tahun yang akan datang artinya usia Anita bertambah 5 tahun, usia Rara juga bertambah 5 tahun. Maka kalau kita jumlahkan usia mereka, Anita ditambah Rara adalah 40 tahun. Dapat dari mana tadi? 30 tambah 5 tambah 5, karena masing-masing bertambah 5. Nambah 5-nya 2 kali, hati-hati. Kadang ada yang suka nambah 5-nya 1 aja. Padahal ini ada 2 orang, jadi nambah 5-nya 2 kali ya, sama dengan 40. Nah, tadi, oh iya, ini yang buat yang ketinggalan menampilkan. Jadi, diketahui umur Rara itu 5 tahun yang akan datang ya, 3 kali lebih tua dari Anita. Sehingga kalau Anitanya kita misalkan sebagai satu kotak, maka umur Rara adalah 3 kali umur Anita, yaitu 3 kotak. 1, 2, 3. Totalnya berarti 4 kotak. 4 kotak nilainya
40. Berarti satu kotak nilainya 40 dibagi 4 sama dengan 10. Gitu ya. Oke, nah tinggal kita cari tahu. Berarti umur Rara 5 tahun lagi adalah 3 kotak. Ini Rara ya, masing-masing tadi 10, 10, 10, 10. Berarti umur Rara adalah 30 tahun. Yang ditanyakan adalah umur Rara 3 tahun lalu. 30 tahun ini adalah umur Rara 5 tahun lagi. Berarti kalau Rara sekarang tinggal dikurangi 5 yaitu 25. Rara 3 tahun lalu berarti 25 dikurangi 3 sama dengan 22 tahun. Oke, jadi hati-hati karena bisa jadi terjebak gitu ya. Kalian buru-buru jawab, oh ya 25 misalnya. Untungnya ini jawabannya baik-baik nih kasih jawabannya ya. Kalau misalnya takutnya ada yang jawaban 25, kalian langsung jawab 25 gitu ya. Padahal yang ditanyakan 3 tahun yang lalu. Oke, last but not least, soal nomor 25. Wah, kayaknya ini yang paling susah ya. Enggak kok, gampang. Yuk kita coba. Perhatikan gambar sudut berikut. Jika garis A tegak lurus garis B, berapakah nilai X? Oke, jadi kita menggunakan informasi ini, nak. Garis A tegak lurus garis B. Padahal ini nggak nyambung ya. Badan sambungin dulu ya, biar kelihatan ya tegak lurusnya gimana. Ini ya. Agak ini ya. Nah, di sini ya. Berarti besar sudut yang di sini adalah 90 karena dia tegak lurus ya. Ini 90, ini 90 kiri kanan sama. Oke. Nah, di sini kita melihat ada sebuah garis lurus. Ini ya. Berarti kan kalau ini kita tarik garis, nggak lurus lagi yang atas. Kalau kita tarik garis begini, nih ya, maka kita akan menjumpai dua buah garis begini ya. Kita sebut sebagai dua buah garis ini ketika dia saling berpotongan. Sudut ini adalah sudut yang kita sebut sebagai sudut yang saling bertolak belakang. Jadi jika ada dua buah garis lurus yang saling berpotongan, kedua sudut yang di sini kita sebut sebagai sudut yang saling bertolak belakang. Besarnya berapa? Besarnya sama antara sudut ini dengan sudut ini, besarnya sama. Sehingga kalau di sini X, maka yang di sini juga sama dengan X. Gitu ya. Oke, nah kayaknya kalau sudah dapat gambaran X seperti ini gampang ya. Maka ini akan membentuk sebuah segitiga ya. Ini kan ya. Yang ini ke sini ke bawah, kemudian ke samping akan membentuk segitiga. Di mana yang di sini sudutnya adalah 2X, yang di bawah tadi 90. Ini ya nak ya. Kita kasih nama aja kali ya. X, jangan X lagi, ini A, ini B, ini C gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Dan yang C ini adalah 28 derajat. Oke, nah kalau udah seperti ini nggak gampang. Udah pada bisa semua ya. Berarti kan 2X tambah 90 tambah 28 sama dengan 180. Ketemu deh. 2X sama dengan 180 dikurang 90 kurang 28 sama dengan 62 derajat. Derajatnya ketinggalan. Maka besar X adalah, tinggal dibagi saja 62 dibagi 2. Kita dapatkan besar X adalah 31 derajat. Seperti itu anak-anak, soal terakhir kita untuk pembahasan semifinal tryout yang kedua. Oke, buat Dian akhiri dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Buat Dian akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.